pemilik itu dia tidak bermasalah kalau diambil satu atau dua. Buktinya apa? Dia tidak memagarinya. Artinya dia akan tasamuh, dia akan memaafkan kalau dia ambil sesuai dengan hajat orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan nantinya. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita tentang masalah hukum ya, pencurian. Kita lanjutkan hadis Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atashfa'u fi haddin min hududillah thumma qama fakhtatab faqala ayyuhan nas innama ahlaka alladhina min qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarib tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alayhi al-hadd. Al-hadis muttafaqun alayh wal lafdhu li Muslim wa lahu min wajhin akhar an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kanat imra'atun tasta'iru al-mata' wa tajhaduhu fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqat'i yadiha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, apakah kamu hendak memberi pertolongan dalam hukum yang telah ditetapkan Allah? Lalu beliau berdiri dan menyampaikan khutbahnya, hai sekalian manusia, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian binasa dikarenakan mereka membiarkan orang terhormat melakukan pencurian. Tetapi jika yang mencuri seorang yang miskin, maka mereka jatuhi hukuman. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan dengan lafaz Imam Muslim. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur lain dari Aisyah, beliau menceritakan ada seorang wanita meminjam peralatan rumah tangga, namun kemudian dia mengingkarinya, maka Nabi SAW memerintahkan seseorang agar memotong tangannya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebetulnya hadis yang panjang. Bercerita adalah seorang wanita dari Bani Makhzum, Imra'atun Makhzumiyah. Dikatakan dia mencuri sesuatu. Dia mencuri sesuatu yang mana curiannya tersebut sampai nisab. Kemudian wanita ini pun dihukumi untuk dipotong tangannya. Ketika wanita ini hendak dipotong tangannya, ditetapkan oleh Nabi SAW, Usama, ya, sahabat Nabi SAW, meminta syafaat kepada Rasulullah agar wanita ini tidak dipotong tangannya. Kemudian mendengar demikian pun Nabi pun berkhutbah dengan hadis ini. Kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ketika yang mencuri itu orang kaya, orang yang terhormat, maka tidak dijatuhi hukuman. Sedangkan kalau yang mencuri itu orang yang miskin, orang yang tidak berada, maka langsung dijatuhi hukuman. Maka asal kisahnya demikian. Tetapi di dalam sebagian riwayat dijelaskan bahwasanya wanita ini tidak mencuri. Tetapi di dalam sebagian riwayat bahwasanya wanita ini dia meminjam barang. Dia meminjam barang, kemudian ketika ya, dia datang kepada salah satu seorang sahabat.
dia datang kepada salah satu keluarga dari sahabat bahwasanya saya diutus oleh Bani Fulan untuk meminjam peralatan kalian. Kemudian dikasih peralatan rumah tangga oleh para sahabat ini karena dia mengaku delegasi utusan karena di sana ingin mengadakan akad walimah. Maka akhirnya wanita ini pun mengambil ya peralatan tersebut dan ternyata dia datang ke pasar, dia jual peralatan tersebut. Kemudian ketika ditagih oleh pemiliknya, dia mengingkari, saya tidak pernah meminjam. Ya. Kemudian ditanyakan kepada yang mengutus, benarkah kau mengutus perempuan ini? Tidak, kami tidak pernah mengutus wanita ini. Akhirnya didapati bahwasanya barang yang dia jual itu didapatkan di pasar. Kemudian ditanya pedagang pasar dari mana membelinya, maka mereka mengatakan dari wanita Makhzumiyah ini. Dan dinamakan wanita Makhzumiyah ini namanya disebut dalam sebagian riwayat namanya Fatimah juga. Namanya adalah Fatimah. Jadi hadis ini memiliki banyak lafaz. Ada lafaz yang menyebutkan dia mencuri, ada lafaz dia menyebutkan dia meminjam barang, kemudian dia mengingkari bahwasanya dia telah meminjam barang. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwasanya dari hadis ini sebagian ulama berdalil orang yang meminjam barang kemudian dia mengingkari telah meminjam barang tersebut, maka kata para ulama hukumannya dipotong tangan berdasarkan hadis ini. Kenapa? Kata mereka, dan ini salah satu pendapat Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, kasus wanita ini adalah dia meminjam barang. Kemudian dia mengingkari barang yang dia pinjam, dan barang yang dipinjam itu telah memenuhi nisab. Nisabnya berapa? Masih ingat? 1/4 dinar. 1/4 dinar itulah ya nisab seseorang itu dipotong tangannya. Maka kata Imam Ahmad dipotong tangannya. Karena Pak, zahir hadis ini mengatakan demikian. Jumhur ulama, imam yang 3, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mereka memandang bahwasanya wanita, orang yang meminjam barang, kemudian dia mengingkari telah meminjam barang tersebut, kata mereka tidak dipotong tangannya. Kata mereka hadis ini, sebab wanita ini dipotong bukan karena dia mengingkari meminjam, tetapi dia juga mencuri. Jadi wanita ini kata para ulama, dia mengumpulkan 2 kesalahan. Pertama dia mencuri, yang kedua dia mengingkari barang yang dia pinjam. Dia dipotong tangannya ini karena dia mencuri, bukan mengingkari barang yang dia pinjam. Tetapi kita katakan pendapat ini bisa ditolak. Kenapa? Hadis Aisyah di Sahih Muslim disebutkan, kanat imra'atun tasta'irul mata'. Perempuan tersebut meminjam barang dan dia mengingkarinya. Kemudian Nabi menyuruh untuk memotong tangannya karena dia mengingkari meminjam barang tersebut. Sebagian ulama menafsirkan dengan penafsiran yang lain. Kata mereka, wanita ini meminjam barang kemudian tidak dipinjami. Kemudian dia curi barang tersebut. Akhirnya Nabi SAW pun memotong tangannya. Tetapi kita katakan penafsiran semacam ini kurang tepat. Kenapa? Karena di situ ada takwil, ada pentakwilan. Ya, bahwasanya dia meminjam barang, kemudian setelah itu dia mencuri. Kemudian setelah itu dia mencuri tidak ada dalam hadis. Ya, tetapi itu penafsiran para ulama dan ini penafsiran dari sisi takwil dan ini lemah. Ya, penafsiran semacam ini lemah. Wallahu taala alam. Zahir hadis menunjukkan orang yang meminjam barang, kemudian barang dipinjam tersebut diingkari oleh dia untuk meminjamnya, maka zahir hadis ini juga dipotong tangannya. Ya. Kenapa? Karena pertama kata para ulama ya, kalau seandainya itu tidak dihukumi mencuri, maka itu dihukumi dari nas yang lain. Bahwasanya nas ini menghukumi juga dipotong tangannya. Kalau itu tidak dimasukkan kategori pencurian, maka dia dimasukkan dalam kategori lain. Bahwasanya orang yang mengingkari barang yang dia pinjam juga dipotong tangannya. Ketika dia mengambil barang tersebut, ya dia pakai, tidak dia kembalikan dan bahkan dia mengingkarinya pernah meminjam kepada kita, maka kata para ulama juga dipotong tangannya. Pendapat ini lebih kuat dari sisi pendalilan. Dari sisi pendalilan lebih kuat.
Dan juga maslahat yang luar biasa. Kalau tidak diberlakukan hukum semacam ini, maka orang banyak meminjam barang, ya tidak mengembalikan. Dan itu terjadi pada zaman kita. Ya, minjam barang, nincak kada ingat mengembalikan. Ya, minjam barang orang, nincak kada ingat mengembalikan. Kalau kada ingat, bukan dipotong tangannya. Ini dia mengingkari. Dia jelas-jelas minjam, bukan dia lupa. Dia sengaja mengambil barang orang dengan cara meminjam. Setelah dia pinjam, kada pernah aku meminjam uang ikam. Mana buktinya, mana misalnya demikian. Maka ini yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut. Dan para ulama mengatakan bahkan ini lebih ngeri pada mencuri, kata para ulama. Kenapa? Karena orang itu ketika dia meminjam, orang telah memberikan kepercayaan kepada dia. Dan dia meminta agar disimpan di tempat dia. Ya. Ketika dia curi, maka ini lebih besar. Ya, ketika dia ambil ini lebih besar daripada sekedar orang mencuri. Wallahu taala alam, dan ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya dipotong juga tangannya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ya, seorang sahabat Nabi yang bernama Usamah radhiyallahu taala anhu memberikan syafaat kepada wanita ini agar untuk tidak dipotong tangannya. Maka para ulama mengatakan tidak boleh seseorang memberikan syafaat. Syafaat itu adalah memberikan sebagai wasithah, perantara. Sebagai perantara atau seseorang yang dipergunakan untuk melobi dan semisalnya, karena dia memiliki kedudukan, memiliki pangkat di masyarakat kita. Maka kata para ulama, pada asalnya meminta syafaat kepada orang itu diperbolehkan. Memberikan syafaat itu diperbolehkan. Tetapi ketika syafaat itu berkaitan dengan hukum Allah, berkaitan dengan hudud, itu tidak boleh. Seseorang memberikan syafaat kalau sudah hudud itu ditetapkan. Ya. Adapun memberi syafaat bukan dalam perkara hudud, ya, membantu orang bukan dalam perkara hudud, maka itu boleh. Ya, maka para ulama mengatakan kalau ada seseorang misalnya dia susah berbisnis, misalnya susah meminta izin, kemudian tolong uruskan sama bupati, antum kan kawan dekat sidin, antum kan misalnya orang yang berkawan bahari lawan sidin, akhirnya dia menggunakan kedudukan dia, kedekatan dia dengan para bupati tersebut untuk agar memberikan izin untuk antum, maka ini disebut dengan syafaat. Atau seseorang memberikan bantuan, dia melihat ada orang yang terzalimi, kemudian dia memberikan syafaat, dengan syafaatnya dia orang itu terhindar dari kezaliman. Ini juga memberikan syafaat. Atau seseorang misalnya dekat dengan ustadz, kemudian datang kepada ustadz, tolong biar anak ulun diterima di pondok pen mudirnya kelak, misalnya ulun hadir di kajian pian terus misalnya. Ya, kan biasanya demikian. Ya, ini anak ulun nih, tolong ustadz, ulun kada pernah absen di kajian pian. Ya. Ini dia minta syafaat. Ini contoh nyata. Contoh nyata seseorang di dalam memberikan syafaat. Apakah boleh atau tidak? Ya. Maka boleh dalam Islam seseorang memberikan syafaat itu boleh. Tetapi yang jadi masalah adalah seseorang dia ketika memberikan syafaat, apakah boleh dia itu menerima hadiah dari orang yang meminta syafaat tersebut? Boleh tidak dia itu menerima hadiah? Ahlul ilm mengatakan ada sebuah hadis Nabi SAW dan hadisnya diperselisihkan. Kata Nabi SAW, man syafa'a li akhihi bi syafa'atin fa uhdiya lahu hadiyah 'alaiha faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan syafaat kepada saudaranya, kemudian diberikan hadiah orang yang telah memberikan syafaat tersebut dan dia menerimanya, maka dia telah mendatangi bab yang besar dari bab riba. Ya, dari pintu-pintu riba. Maka berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan tidak boleh seseorang itu ketika memberi syafaat dia menerima hadiah dari orang yang meminta syafaat tersebut. Ya. Kata mereka tidak boleh, walaupun dia tidak meminta, dikasih orang. Maka sebagian ulama itu tidak membolehkan. Ya, karena syafaat itu kata mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ditukar dengan masalah dunia.
Sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya diperinci. Kalau seandainya syafaat itu merupakan hajat manusia, kemudian merupakan kewajiban kita harus memberikan syafaat. Ya, dia terzalimi, wajib Anda memberikan syafaat. Orang terzalimi, dengan syafaat Anda dia terhindar dari kezaliman. Wajib Anda memberikan syafaat. Maka kata para ulama, syafaat yang wajib dalam perkara wajib dan perkara hajah kebanyakan orang ini tidak boleh dia menerima hadiah. Tetapi kalau dalam syafaat yang kaitannya tidak ada kaitan dengan wajib, itu cuma sekedar Anda ingin menolong dia, kasihan dengan dia, Anda tolong, maka di sini ahlul ilm mengatakan kalau dia menerima hadiah dalam hal ini, maka insya Allah tidak mengapa, tapi afdalnya ditolak. Afdalnya ditolak. Jangan dia menerima, dan itu yang lebih selamat. Ya, apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada apa yang dikasihkan oleh orang ini. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini Nabi SAW menolak syafaatnya Usamah. Menolak Usamah ketika apa? Ketika hukum itu sudah diputus, sudah sampai kepada seorang hakim. Tapi kalau hukum itu tidak sampai kepada hakim, kemudian Anda melobi keluarga yang dicuri tersebut, tolong jangan sampai kepada hakim, ya. Gini-gini Anda lobi, boleh tidak? Boleh. Kalau belum sampai hukuman itu sudah ke hakim. Tapi kalau sudah sampai ke hakim, maka itu tidak boleh. Kalau dalam masalah hudud. Tetapi di dalam masalah ta'zir itu boleh. Kalau dalam masalah ta'zir, seseorang melobi seorang hakim agar tidak dijatuhi misalnya hukuman yang berat, maka boleh. Contoh misalnya, ada orang misalnya melakukan perbuatan, ya perbuatan ini ya tidak ada hukumannya, tidak ada secara hudud. Contoh, orang dikasih amanah, ya kemudian ya orang tersebut lalai dari amanahnya, atau seseorang yang misalnya durhaka dengan kedua orang tuanya misalnya, itu tidak ada hukumannya di dalam Islam. Dosa-dosa, tapi apa hukumannya dalam Islam? Orang yang durhaka sama orang tuanya, maka ditangkap dipenjarakan oleh hakim. Kemudian datang ada seseorang melobikan kepada hakim bahwasanya tolong ya dihukum, misalnya hakim ingin mevonis dia 10 tahun misalnya. Kemudian datang orang melobikan, tidak, lebih baik anak ini insya Allah bisa berubah, ya mungkin hukumannya cuma setahun saja, ya. Akhirnya hakim pun dia mengubah hukumannya menjadi 1 tahun. Dia ingin memutuskan, kemudian dia ubah hukuman tersebut, boleh tidak? Boleh. Karena ta'zir itu berkaitan dengan maslahat. Ketika ada orang melobi, di sini hakim melihat maslahat, ya. Berbeda dengan hudud. Maka ta'zir itu diputuskan berdasarkan maslahat ijtihad seorang hakim, berbeda dengan hukuman hudud yang telah ditentukan di dalam syariat. Maka itu tidak bisa diubah. Kalau sudah sampai ke hakim, hukuman itu tidak bisa diubah. Kemudian juga di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita yang memutuskan ini adalah seorang hakim, bukan orang yang dicuri. Jadi kalau ada orang meminjam barang lawan pian, kemudian pian tagihnya mengingkari, pian bawa pisau potong tangannya, kada. Tapi yang memotong tangan ini adalah seorang hakim melalui proses ya penyidangan dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi SAW ketika Usama meminta kepada Nabi agar tidak dihukum wanita Makhzumiyah ini, Nabi langsung berdiri dan berkhutbah. Kata para ulama, ini ada faedah. Seseorang yang terpandang, baik itu seorang ustadz kah, orang yang ditokohkan kah di masyarakat atau di masjid, ketika dia melihat sesuatu yang mengharuskan dia berceramah, menasihati, dia nasihati. Contoh misalnya di masjid ini ada tetuha misalnya, orang yang ditokohkan, kemudian dia melihat pelanggaran misalnya, melihat pelanggaran yang ada di sini misalnya, kemudian dia berkhutbah. Dia berdiri, ambil mikrofon, ya, kemudian dia menegur. Ya, contoh misalnya ada orang misalnya ya melakukan hal yang tidak baik ya di masjid. Kemudian dia jelaskan. Maka sunnahnya demikian. Nabi langsung berkhutbah di hadapan para sahabat. Kenapa? Karena saat itu momentumnya pas. Ya, maka kalau biasanya di masjid itu biasanya kadang-kadang ada saja masalah. Maka hendaknya orang yang memiliki ya terpandang, diambil perkataannya, dia berbicara, tidak dia diam.
ketika hukum itu dibutuhkan oleh manusia. Kemudian kata para ulama, hadis ini menjelaskan yang mencuri ini Anda perhatikan adalah syarif, orang yang kaya. Yang mencuri ini adalah orang yang kaya. Maka kata para ulama, mencuri itu tidak ada kekhususan bagi orang miskin. Maka mencuri itu ya tidak ada kaitannya dengan orang itu butuh apa tidak. Makanya kata para ulama, mencuri itu tidak ada embel-embel orang itu miskin. Karena mencuri itu bisa dari siapa saja. Entah itu dari orang miskin, entah itu dari orang kaya. Kata para ulama, mencuri ini sama seperti berzina. Orang punya istri cantik luar biasa, ya. Kemudian ada yang berzina. Ya, dia tidak puas dengan istrinya, ya. Dia berzina. Padahal yang dia zinahi tidak ada bandingannya dengan istrinya. Maka kata para ulama, orang berzina ini sama, orang mencuri ini sama seperti orang berzina. Ya. Karena itu penyakit, maka harus diobati. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi SAW beliau berkhutbah, dikatakan di sini summa qam. Kemudian Nabi berkhutbah dengan cara berdiri. Maka para ulama mengatakan khutbah itu siyoqiyahnya berdiri. Kalau orang ketika berkhutbah siyoqiyahnya berdiri. Adapun memberikan nasihat mau'izah siyoqiyahnya duduk. Maka orang kalau memberikan nasihat itu siyoqiyahnya duduk. Kalau orang dalam memberikan khutbah maka siyoqiyahnya berdiri. Makanya para ulama mengkritik ya. Sebagian ulama kadang-kadang mengkritik sebagian orang seharusnya memberikan nasihat al-mau'izah tetapi dia dalam kondisi berdiri. Seharusnya dia berkhutbah tetapi dia dalam kondisi duduk. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bab mau'izatun fil qabr, bab memberikan nasihat di kuburan. Maka ada sebagian orang kadang-kadang ketika memberikan nasihat di kuburan dia berdiri, padahal sebetulnya syi'nya duduk. Kalau orang ingin menyampaikan nasihat, ya bukan berdiri. Ya, maka kata para ulama berdiri itu identik dengan khutbah. Ya, makanya para ulama, sebagian ulama mensyaratkan seorang khatib itu harus berdiri, tidak duduk dia dalam berkhutbah. Kemudian di dalam hadis ini juga ya bahwasanya tidak ya menegakkan hukuman Allah Subhanahu wa taala, ya menegakkan hukuman Allah Subhanahu wa taala itu ya ada di syariat kita dan di syariat orang-orang terdahulu. Maka hukuman Allah ini ada di syariat kita dan di syariat orang-orang terdahulu. Makanya kalau ada orang Yahudi, orang yang Nasara, dia mencuri, maka dipotong tangannya, dipotong tangannya. Ya, karena itu ada di syariat mereka. Hukuman hudud ini juga ada di syariat mereka. Kemudian kata para ulama, di sini Nabi SAW beliau ketika ya, ada wanita ini mencuri, Nabi SAW berdiri berkhutbah kemudian bersumpah. Ya, Nabi SAW bersumpah. Maka kata para ulama, kalau kita berbicara tentang perkara yang besar, maka dianjurkan untuk bersumpah. Karena menegaskan apa yang kita beritakan itu sangat besar. Ya. Bukan bersumpah itu pada perkara-perkara kecil. Demi Allah, anak tadi kada terlambat. Ini kada perlu dia bersumpah kayak gini. Ya. Maka bersumpah itu adalah pada perkara-perkara yang besar. Maka kalau kita berbicara tentang perkara yang besar, maka dia disunnahkan dia bersumpah. Di sini Nabi bersumpah karena mencuri ini adalah perkara yang besar. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pula kata para ulama ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan. Kalau ingin membinasakan sebuah kaum tidak ada bedanya antara umat ini dengan umat terdahulu. Ya. Di sini kata Nabi sallallahu ya, yang menghancurkan orang-orang terdahulu kena meninggalkan apa? Orang-orang kaya tidak dihukum. Kalau itu terjadi pada kalian maka akan jatuh juga hukuman Allah tersebut. Maka kata para ulama tidak ada bedanya. Maksiat yang dilakukan zaman sekarang bisa jadi ya dia mendapatkan hukuman yang setimpal seperti zaman dahulu. Bukan orang yang melakukan maksiat zaman dahulu kita lakukan zaman sekarang kita tidak kena lagi. Ya hukuman tersebut tetap kena. Tetapi bedanya kata para ulama, zaman dahulu ketika Allah hukum manusia tersebut, maka Allah binasakan semua. Dan itu tidak dibinasakan kepada umat ini.
Ya, ketika ditimpakan ukubah tidak dibinasakan semuanya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika orang itu mengingkari, ya, ketika orang tersebut ya dipotong tangannya, maka boleh yang dipotong tangannya ini, ya, boleh seorang imam itu mewakilkan orang lain memotong tangannya. Ya, boleh. Seorang imam, ya, seorang hakim mewakilkan orang lain memotong tangannya. Di sini Nabi SAW, fa'amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqat'i yadiha. Dan Nabi menyuruh seseorang untuk memotong tangannya. Di sini yang memotong, ya, wanita makhzumiyah ini bukan Nabi, tapi orang lain. Maka Rasulullah menyuruh orang lain memotong tangan orang ini. Maka kata para ulama, seorang imam itu boleh mewakilkan ke orang lain untuk menegakkan hudud, menegakkan hukum had. Kemudian di hadis ini juga dijelaskan yang dipotong tangannya ketika biqat'i yadiha. Yad di dalam bahasa Arab, kata yad ini dalam bahasa Arab jika disebutkan maka yang dimaksudkan adalah al-kaffu. Kata yad, tangan, itu kalau dimaksudkan di dalam bahasa Arab maka yang dimaksudkan adalah telapak tangan. Ketika Allah ingin menyebutkan tangan seutuhnya, pasti Allah sebutkan takyidnya. Ya, takyidnya itu adalah, maksud takyid itu adalah penjelasan apa yang dipotong, apa yang dilakukan. Ketika Allah mengatakan, kata Allah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kata Allah, basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai ke siku. Di sini Allah batasi, ya, Allah takyid, bukan telapak tangan saja, tetapi sampai ke siku. Tetapi kalau disebutkan yad saja di dalam bahasa Arab, tangan, al-yad itu arti tangan, maka yang dimaksudkan adalah telapak tangan ini. Ya, telapak tangan ini. Makanya di sini kata Nabi biqat'i yadiha. Nabi menyuruh untuk dipotong tangannya. Yang dipotong adalah telapak tangannya, bukan tangannya seutuhnya. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa ala kha'inin wala muntahibin wala mukhtalisin qat'un. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa shahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pengkhianat harta, perampas dan penjambret tidak dikenai sanksi potong tangan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan 4 imam ahli hadis. Maksudnya adalah Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, serta disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan tentang masalah, ya, 3 orang yang tidak dipotong tangannya ketika dia tersebut mengambil harta orang lain. Yang pertama disebut dengan kha'in, seorang pengkhianat. Ya. Kha'in ini, yang dimaksud dengan kha'in adalah seorang yang diamanai oleh seseorang harta yang dititipkan kepadanya, ya, tetapi dia berkhianat. Atau orang dititipi barang titipan, nih tolong aku bertitiplah ini HP, ya, aku hendak safar, ya, tolong jagakan HP saya. Ketika seorang itu bertitip dengan HP-nya dia jual, maka ini disebut dengan kha'in. Ketika dia menjual HP orang tersebut, apakah dipotong tangannya? Tidak, dia berkhianat. Ustadz, tadi kenapa yang meminjam dipotong tangannya ketika dia mengingkari? Ya, mungkin kita berbeda, kata para ulama, antara ariyah dengan wadiyah. Kalau ariyah itu hajat orang banyak, ya, ariyah meminjam itu hajat orang banyak, ya, sedangkan wadiyah tidak. Ya, maka itu berbeda, kata para ulama, antara wadiyah dengan menaruh barang titipan sama dengan meminjam. Kemudian yang kedua yang tidak juga dipotong tangannya adalah, ya, muntahibin. Muntahibin itu yaitu merampas, yaitu orang mengambil harta orang lain secara paksa dan dilakukan terang-terangan, ya. Seperti misalnya preman datang, mana duit ikam, sini, dikasih duitnya, diambil, dirampas. Ini disebut dengan muntahib, mengambil harta orang dengan secara terang-terangan, ya.
Maka ini juga ketika dia mengambil harta orang dengan secara terang-terangan, maka tidak dipotong tangannya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, mukhtalisin, ya. Seseorang yang mencuri harta, ya, yang dimiliki orang lain dengan cara cepat, ya, kecepatan tangan, ya, tanpa diketahui pemiliknya. Jadi dia mencuri harta bukan tersembunyi, harta yang nampak dicuri sama dia dengan kecepatan tangannya. Maka disebut dengan mukhtalis, ya. Karena ya para ulama mengatakan pencopet itu adalah dengan kecepatan tangannya. Maka tetap orang itu dikatakan pencopet, dia mencopet orang walaupun bukanya bayut, benar. Tetap dia dikatakan apa? Pencopet. Walaupun bukanya kadalaju, tapi dia memiliki kecepatan tangan, tetap dia dikatakan pencopet. Walaupun kadang-kadang pencopet biasanya cepat tangannya, laju juga bukanya. Tapi mungkin ada pencopet itu yang mungkin cepat tangannya, larinya bayut, ya, habis stroke, ya, misalnya. Maka tidak mengharuskan kata para ulama pencopet itu dengan kecepatan lari, tetapi dia dengan kecepatan tangan, ya, mencuri harta orang, ya, tanpa diketahui oleh pemiliknya. Tetapi harta itu nampak. Ini bedanya pencopet dengan pencuri. Pencuri itu adalah harta yang disimpan pada tempatnya. Kalau pencopet tidak, dia mencuri harta yang nampak. Dompet kita bawa, ya, kemudian dia ambil di kantong kita. Karena dompet itu asalnya tempatnya di mana? Di rumah. Maka ini beda antara pencuri dengan pencopet. Maka kata para ulama, tiga pelaku ini, dia tidak dipotong tangannya, tidak dikenai hukuman had. Terus apa hukumannya, Ustaz? Hukumannya adalah ta'zir. Ta'zir dikembalikan kepada seorang hakim. Hakim yang memutuskan. Bisa jadi hakim mengatakan potong kedua tangannya biar sampai mencopet. Bisa jadi ta'zir itu hukumannya lebih berat. Bisa jadi ta'zir itu hukumannya lebih ringan. Ini tergantung seorang hakim dia memandang maslahat, di mana dia ingin menegakkan hukum tersebut. Bisa jadi sama-sama orang ini mencopet misalnya, yang satu dihukumi hukuman yang berat, yang satu tidak dihukumi hukuman yang berat. Maka itu kembali murni kepada ijtihad seorang hakim, ya. Berbeda dengan hukuman had. Hukuman had ini, ya, itu tidak bisa dibedakan, semuanya sama. Satu dengan yang lainnya tetap dihukumi sama. Maka kata para ulama, tiga jenis ini, orang yang berkhianat di dalam masalah harta, dikasih amanah untuk dijaga hartanya, dia berkhianat, maka dipotong tangannya. Orang yang merampas, maka juga orang yang khianat terhadap harta, maka tidak dipotong tangannya. Orang yang merampas, ya, harta orang lain, ya, atau menggosok, mengambil tanah orang lain, ya, maka ini juga tidak dipotong tangannya. Dan juga orang yang mencopet, ya, milik orang lain, ini juga tidak dipotong tangannya, tetapi dihukumi dengan hukuman ta'zir. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil lagi satu hadis. Wa an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la qat'a fi samarin wa la kathar rawahu al-madhkurun wa sahhahu aidan At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pencuri buah serta kathar tidak dikenai sanksi potongan tangan. Hadis ini diriwayatkan oleh yang disebutkan tadi, ya, maksudnya adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa sahhahu aidan At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dan hadis ini pun juga disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Adapun yang dimaksudkan dengan arti, ya, tidak dipotong tangan seseorang ketika dia mencuri buah serta katsar. Katsar itu artinya umbut, ya, yang terdapat di tengah batang pohon kurma. Warnanya putih dan bisa dimakan.
maka itu disebut dengan kathar. Ya, maka dia mencuri umbut tersebut dan juga mencuri buah tersebut, maka tidak dipotong tangannya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan pencuri buah itu tidak dipotong tangannya. Apa kaidahnya? Pertama, para ulama mengatakan kalau ada kita mendapati pohon di tengah jalan, pohon orang. Ya, pohon orang di tengah jalan atau di jalan kita, kemudian pohon tersebut ada buahnya. Dan pohon tersebut tidak ada yang menjaga. Kemudian pohon tersebut tidak dibatasi oleh pagar. Maka kemudian ada buahnya, ada buah mangga misalnya. Kemudian atau buah jambu. Anda ambil jambu tersebut. Anda makan. Apakah berdosa? Tidak berdosa. Kalau terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, orang dia memakan tersebut dia lapar. Ketika dia makan, dia kelaparan. Maka ketika dia makan dalam kondisi lapar, ya, maka dan pohon dia makan tersebut dalam kondisi hajah karena kelaparan dan semisalnya, atau karena dia lapar, dia makan, maka dia tidak dipotong tangannya. Beda halnya seseorang itu dia putik buahnya, ada jambu dia putik 10 di bawah bulik. Kata para ulama, yang semacam ini, ya, kalau terpenuhi nisabnya dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia memakannya itu bukan hajah. Walaupun satu, kata para ulama, mengambil punya orang satu, kemudian dimasukkan dalam kantong di bawah bulik. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ketika dia bawa pulang, itu dia berarti dia tidak butuh. Dalam kondisi dia tidak butuh. Tetapi kalau dia ambil di sana, kemudian dia makan, itu menunjukkan dia dalam kondisi lapar. Maka dalam kondisi lapar, mengambil buah, ya, itu diperbolehkan. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya tidak ada, ya, yang membatasi buah tersebut. Baik itu pagarnya tidak ada atau tidak ada penjaganya. Jadi ada pohon, ya, di tanah lapang gitu, ya. Dan Anda tahu tanah lapang itu milik orang, tapi tidak dipagari. Kemudian tidak ada penjaganya, ya. Tidak ada yang membatasi seseorang bisa sesuka masuk ke tempat tersebut. Kemudian ada buahnya Anda ambil. Kemudian berdosa apa tidak? Tidak berdosa. Selama dia ada hajah kelaparan. Dan dia juga tidak dikatakan seorang pencuri. Ya. Tidak dikatakan dia seorang pencuri. Dia ambil buah tersebut, kemudian dia makan. Ya. Beda halnya, Anda mengambilnya tanpa dalam kondisi butuh. Anda tidak butuh. Tapi Anda makan, di sini dia berdosa. Mengambil punya orang. Tapi kalau dia butuh, dia lapar, ya, kemudian dia makan buah tersebut, maka itu diperbolehkan. Ya. Walaupun itu milik orang, Ustaz, walaupun itu milik orang, berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya. Seseorang ketika kata Nabi SAW melewati buah, kemudian dia mengambilnya, ya, maka itu, ini apa, azan belum? Maka dia tidak dikatakan, kata Nabi SAW, orang itu berdosa, apalagi dituduh seorang pencuri. Ya. Beda halnya kalau seandainya tanah buah tersebut, ya, pohon tersebut dipagari orang. Contoh misalnya Anda bertetanggaan dengan orang. Kemudian tetangga sebelah ini apa? Buahnya ke tempat Anda. Ya. Buah duriannya jatuhnya ke rumah pian. Ya. Atau mangganya, ya, ku wadah pian. Ratiknya betuyuk, mangganya ku wadah pian. Kada dibersihi, ya, ini sebagai kompensasi aku membersihinya, aku ambil buahnya. Kadang-kadang orang demikian berpikirnya praktis, ya. Maka boleh tidak? Tidak boleh. Berdosa kita ambil. Walaupun buahnya menjulai ke wadah kita, tidak boleh kita ambil. Karena itu punya tetangga kita di depan rumahnya, ya. Itu batasan punya dia. Tidak boleh kita ambil berdosa. Tapi beda halnya kalau Anda melewati sebuah tanah, ya, dan itu milik orang, ditanam orang. Kemudian tidak ada penjaganya, tidak ada, ya, pagarnya. Kemudian Anda dalam kondisi lapar, ya, butuh, Anda ambil, ya, Anda makan di sana, maka itu tidak berdosa. Para ulama mengatakan, ya, pertama, ya, dikategorikan dia mencuri kalau seandainya dia mengambil
bukan pada hajatnya dia. Dia tidak butuh, tapi dia ambil. Kemudian yang kedua, pohon tersebut ya dipagari. Ya. Kemudian yang ketiga, dia mengambil sesuai dengan batasan nisab, ya, yaitu rubu'ud dinar, 1/4 dinar. Maka kalau dia memenuhi kriteria ini, maka dipotong tangannya. Ya, dipotong tangannya karena dikategorikan dia mencuri. Tapi kalau seandainya dalam kondisi pohon tersebut tidak dipagari, tidak ada orangnya, kemudian dia ambil karena dia lapar saat itu, ya, kemudian dia makan, maka di saat itu dia makan, maka dia tidak dikatakan mencuri dan juga tidak digolongkan berdosa. Itu diperbolehkan. Kenapa kata para ulama ini tidak dikatakan berdosa? Karena ini sesuatu yang dimaafkan oleh pemiliknya. Karena orang memakan 1 atau 2, apalagi tidak dipagari, itu menunjukkan pemiliknya tidak ada masalah. Dia ambil 1 atau 2. Tapi kalau diambil berataan, pasti bermasalah sama pemiliknya. Iya. Ya, maka itu menunjukkan kata para ulama, pemilik itu dia tidak bermasalah kalau diambil 1 atau 2. Buktinya apa? Dia tidak memagarinya. Artinya dia akan tasamuh, dia akan memaafkan kalau dia ambil sesuai dengan hajat orang tersebut. Tetapi ketika orang itu mengambil berlebih, ya, makanya para ulama memberikan batasan. Nabi SAW mengatakan dimakan di situ. Ya, dia memakan, bukan dimasukkan dalam kantongnya, dibawa pulang. Kenapa? Ketika orang memakan di sana, dia betul-betul kelapar. Dia betul-betul butuh dalam hal tersebut, ya. Dan itu pasti akan dimaafkan oleh pemilik buah tersebut. Makanya dalam Islam itu diperbolehkan kalau terpenuhi syarat ini. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana kalau seandainya kita memakan buah pemerintah? Pemerintah nanam mangga sepanjang jalan misalnya. Kemudian kita lewat, ambil aja mangganya ini. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Nggak mengapa. Kalau seandainya pemilik orang tadi, ya, yang tidak dipagari tadi diperbolehkan mengambil, maka juga kita boleh mengambil punya negara yang ditanam di tempat umum, ya, tidak dipagari, ya, tidak dibatasi tertentu, kemudian tidak ada, ya, aturannya pelarangan dan semisalnya, maka boleh seseorang mengambil kalau itu milik negara dengan syarat tadi. Kemudian bagaimana kalau kita mendapatkan buah yang jatuh, misalnya ada buah yang jatuh dari pohonnya di tanah, ya, maka boleh tidak kita ambil? Maka kalau tadi keadaan pohon tadi tidak dipagari, buah yang jatuh itu boleh kita ambil, boleh kita makan, ya, itu tidak dilarang. Wallahu taala alam. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau yang bertanya. Ya, kada boleh, karena itu bukan hajat. Bukan hajatnya dia. Kalau dia sempat membawa ke rumah, ya, berarti orang itu masih bisa hidup, masih bisa dia mencari makan di tempat lain. Baik. Ya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Apakah ada hukum perdata di Islam? Ada hukum perdata dalam Islam. Orang yang merusak barang orang lain disuruh mengganti. Ada hukum perdata. Kita punya hewan merusak tanaman orang, ada hukum di dalam Islam. Jadi hukum perdata itu ada. Kalau berkaitan dengan harta, merusak harta dan semisalnya, itu disuruh mengganti dengan yang semisal. Maka kalau dikatakan perdata ada, tetapi masuknya nanti biasanya dalam masalah muamalat, bukan dalam masalah jinayat, ya, tetapi dalam masalah muamalah. Maka ada ahkamud dhaman, hukum jaminan, ya. Ada masalah tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan ucapan terima kasih. Kalau sekedar ucapan terima kasih tidak ada masalah. Tapi kalau ada sesuatu di bawah meja, ya, itu tidak boleh. Kita agar diuruskan perizinan kita, itu tidak boleh. Kecuali, ya, karena mengurus perizinan, menguruskan izin usaha, ya, izin usaha dan semisalnya, itu seseorang harus dia, kalau dia sudah memenuhi semuanya, ya, semuanya, dan secara aturan itu harus diizinkan, ya, secara aturan itu harus diizinkan, tetapi tidak diizinkan oleh pemerintah, maka di sini bukan dia mengambil hak, dia bukan mengambil hak di sini, ya, bukan mengambil hak. Bisa jadi pemerintah kadang mengizinkan karena dia tidak ingin, ya.
Ya. Tetapi kalau itu berkaitan dengan hak kita, contoh misalnya, saya ingin membuat sertifikat rumah saya, misalnya gitu ya, bikin sertifikat, kemudian kada keluar sertifikatnya, iya kada keluar sertifikatnya, ya yang mengukur tanah harus dibari, ya kemudian yang ini harus dibari, semuanya harus dibari, tidak keluar, ya itu mengambil hak kita. Kalau tidak, dia tidak akan mau mengeluarkan. Maka ini diperbolehkan karena itu mengambil hak berkaitan dengan haknya kita. Ya, adapun masalah kita misalnya daftar jadi PNS misalnya, Ustadz ulun ini sebetulnya jawaban ulun buju berataan. Ulun tuh nomor 1 orang, tapi kadang terima. Karena ulun kadang menyogok misalnya. Jadi bolehlah Ustadz ana menyogok dalam rangka mengambil hak ana. Pertama, uji siapa pian ranking 1. Yang kedua ya itu bukan mengambil hak Anda. Biasanya jadi orang dia yang punya kekuasaan. Terserah dia mau milih yang siapa. Maka di sini tidak ada istilah sogok menyogok. Karena di sini Anda tidak mengambil hak Anda, ya. Maka berbeda tadi dengan kasusnya tadi, ya. Maka tidak boleh kita mengucap-ucapan terima kasih. Terus kiapa Ustaz kada diizinkan? Ya sudah cari usaha yang lain. Cari usaha yang lain yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada lagi yang lain? Bagaimana misalkan pohonnya bahwa ini pagar orang, tapi pohonnya menjuntai di depan rumah kita, cuman yang di sini boleh akan itu boleh kita mau. Oh, kada apa-apa kalau sudah dibolehkan tidak ada masalah. Kalau dibolehkan itu tidak mengapa. Kalau seandainya yang pemilik pohon dia sudah membolehkan dari awal, walaupun kada menjuntai, kamu ambil aja setuyuk sekarang kan ada masalah. Kalau diizinkan. Kalau diizinkan itu sudah selesai masalahnya. Ya, walaupun ini tidak perlu dia menjuntai. Ya, dia masih di tempatnya dia, kata dia, pian kapan aja hendak di sini ambil. Maka enggak ada masalah. Ya, tetapi kadang-kadang kalau Anda ingin memberikan kepada seseorang, ya, ambil dengan yang ma'ruf, ya. Khudh bil ma'ruf. Karena ada sebagian orang kadang-kadang disuruh mengambilnya kada bil ma'ruf, ya. Ya, dan itu juga harus ya ditekankan, ambil dengan ma'ruf gitu, ya. Sehingga orang tuh tahu dia mengambilnya juga dengan cara yang ma'ruf. Taib. Kadakawa, kalau masalah hudud itu tidak bisa. Kalau hukuman hudud, potong tangan, nanti berzina, kemudian membunuh, kemudian mencuri, kemudian minum khamar, itu kalau sudah diputuskan oleh seorang qadhi tidak boleh diubah. Sudah sampai ke hakim tidak boleh diubah. Siapapun dia tidak boleh, baik itu seorang raja, seorang presiden, tidak boleh. Ya, tetapi berbeda dengan hukuman ta'zir. Ta'zir itu bisa diubah hukumannya itu, karena itu kembali kepada maslahat. Dan hakim ketika mengubah berarti dia melihat maslahat ketika diubah hukuman tersebut. Baik. Oke, silahkan. Dia meminjam sesuatu, kemudian dia jual terpaksa. Pertama, tentang masalah seorang yang meminjam kemudian dia jual karena terpaksa, karena dia butuh. Apakah dipotong tangannya? Ya, tidak. Yang dipotong tangan itu adalah dia meminjam sesuatu kemudian dia mengingkari telah meminjam sesuatu tersebut. Kalau dia tidak mengingkari kemudian dia jual karena dia butuh, saya meminjam dari Anda kemudian saya jual, kata dia. Pian mau apa misalnya? Dia demikian, karena saya butuh, kata dia. Makanya tidak dipotong tapi ditakzir oleh hakim, ya. Kemudian masalah yang kedua, masalah di Arab sana orang dipotong tangannya al-gojo. Apakah asalnya pelaksanaan hukum itu hakim, tetapi hakim boleh mewakilkan kepada yang lain, tidak ada masalah. Mau hakim itu sendiri melaksanakan atau mau wakilnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berzina, seorang wanita berzina dengan laki-laki lain, kemudian dia mengaku bahwasanya anak ini dapat dari hasil perzinahan. Tetapi tetap anak itu dinasabkan kepada yang punya ranya. Karena dia tidak tahu dari buah mana, air mana hasil anak tersebut. Ya. Walaupun dari wajah kemiripan, abahnya hirang, umminya hirang, anaknya putih misalnya.
ternyata dia berzina dengan orang yang putih misalnya, maka kita katakan tetap dinasabkan kepada sang ayah ya yang punya ranjang. Al waladu lil firash. Kata Nabi, anak itu dinasabkan kepada yang punya ranjang walaupun dia akui. Lain halnya dia punya anak sebelum dia menikah. Nah, ini tentu tidak dinasabkan. Tapi kalau dia sudah menikah syar'i atau dia menikah itu sudah hamil di luar nikah. Nah, ini tentu tidak dinasabkan kepada yang punya ranjang karena hamilnya di luar nikah. Tapi ketika dia sudah menikah, kemudian dia berzina wanita tersebut, maka tetap anak itu dinasabkan kepada yang punya ranjang. Karena Nabi al-waladu lil firash. Sebagaimana terjadi pada kasus sahabat. Bahwasanya sahabat mengatakan bahwasanya anak ini mirip sekali dengan dengan budaknya, ternyata wanita ini berzina, dengan berzina. Maka Nabi menghukumi bahwasanya anak itu tetap dinasabkan kepada yang punya ranjang. Ya. Wallahu taala alam. Ya tidak bisa, tetap dinasabkan kepada punya ranjang. Ya, tetap dinasabkan kepada punya ranjang kecuali nanti terjadi mula'anah. Ya, kalau terjadi mula'anah, dia mengingkari penasapan, ini lain masalahnya, ya. Kalau dia masih dalam pernikahan, dalam pernikahan itu dinasabkan kepada punya ranjang. Tapi dalam masalah mula'anah, kembali nanti ke masalah mula'anah kemarin. Taib, ada lagi. Taib, ini ada pertanyaan dari Assalamualaikum Ustaz, ulun mau bertanya tentang sholat Jumat dan qasar yang ulun pahami saat ini. Jumat jamak itu boleh bila ada uzur, untuk qasar harus dalam keadaan safar. Kami hari ini sedang mengikuti kegiatan pelatihan di Banjarmasin dari pagi hari 5 hari. Apakah boleh melaksanakan jamak dan qasar? Bila boleh, apakah boleh hanya dilaksanakan pada sholat zuhur dan asar saja, sedangkan pada maghrib dan isya dilaksanakan masing-masing karena kegiatan di siang hari lebih padat daripada malam? Pertama, saya nggak tahu dari Banjar ke Pelihara itu jaraknya berapa? 70 kilo lebih. Taib, entinya misalnya kurang dari 80 kilo jaraknya. Kalau seandainya jaraknya kurang dari 80 kilo, ini masalah khilaf. Apakah jarak itu dikatakan jarak safar atau tidak? Kalau lebih dari 85 kilo, lebih dari 85 kilo ulama tidak ada khilaf. Itu adalah safar. Kalau kurang dari itu di sini khilaf. Maka itu dikembalikan kepada uruf. Kalau urufnya orang Banjar ke Pelihara itu safar, maka dia seorang musafir. Kalau urufnya orang Banjar itu tidak dikatakan safar, maka itu bukan seorang musafir. Maka kalau dia dikatakan musafir, berlaku boleh dia menjamak dan mengqasar. Tapi kalau dia tidak dikatakan safar, maka dia boleh menjamak saja, tidak boleh mengqasar. Taib. Maka cara menjamak dan mengqasar boleh dengan cara jam'ut taqdim ataukah jam'ut takhir. Jam'ut taqdim itu waktu asar ditarik ke zuhur, waktu isya ditarik ke maghrib. Maka dilaksanakan sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat, sholat maghribnya 3 rakaat, sholat isyanya 2 rakaat. Atau jam'ut takhir, waktu zuhur diundur ke waktu asar, waktu maghrib diundur ke waktu isya. Maka dilaksanakan secara tertib, zuhur dulu baru asar 2, maghrib dulu baru isya 3 dan 2 rakaat, ya. Maka itu dilihat, ya, apakah Anda itu menganggap itu safar atau tidak. Ya, kalau itu dianggap safar oleh orang-orang Banjar, maka dia boleh menjamak dan mengqasarnya. Kalau tidak dianggap safar, cukup dia menjamak saja, boleh dia jamak. Entah itu jam'ut taqdim ataukah jam'ut takhir. Jamak itu artinya menggabungkan. Qasar itu artinya memendekkan. Ya, maka kalau qasar itu 4 menjadi 2, itu namanya qasar. Kalau jamak itu digabungkan 2, sholat dikerjakan pada satu waktu. Dan ini kembali kepada uruf kita. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya dengan penipu yang menggunakan teknik phishing untuk menguras uang di rekening bank? Phishing itu apa? Apakah sama dengan pencuri yang dipotong tangan? Kalau saya nggak tahu teknik phishing ini apa. Hacker. Oh ya. Taib. Apakah ya seseorang yang mengambil uang orang, ya,
dengan cara ya dia penyimpanan di bank dan semisalnya, apakah itu dikedekan pencuri? Wallahu a'lam, saya nggak tahu kalau hacker itu seperti apa ya. Ini butuh ta'ammul masalah ini ya, butuh diperdalam lagi ya. Kalau semacam pencurian di rekening kita ya, dialihkan ke rekening orang, maka ini butuh pendalaman. Apakah itu dihukumi seperti orang mencuri? Wallahu a'lam. Apakah juga berdosa jika kita dengan sengaja mengambil buah yang ada di lingkungan masjid, kampus, karena penasaran dengan rasanya, lalu dimakannya di rumah? Ana hanya orang umum, bukan mahasiswa atau orang kampus tersebut. Maka kalau itu khusus untuk orang kampus ya kada boleh. Kalau itu misalnya umum untuk orang ya boleh Anda makan. Maka takuni ya, yang menanam itu ini bolehkah dimakan? Enggak ada. Kalau boleh tidak ada masalah. Atau izin terhadap yang mengelola ya tanaman-tanaman tersebut ya. Maka kalau di lingkungan masjid kampus itu ya ditanya ya kepada yang ngelola, ini boleh tidak diambil, boleh tidak dimakan ya. Karena itu milik pribadi ya, milik pribadi di kampus tersebut, bukan milik umum ya. Maka dilihat ke siapa mereka memperbolehkannya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Cukup? Saya kira cukup. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.